Statement Wahaji Umuh yang bilang kalau wasit saat laga Persib melawan Arema itu jelek, sekarang udah mulai dibalas sama Pak Peri Paulus. Pak Peri Paulus itu kalau sama Persib ada aja sangkut pautnya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia, dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bobotoh, Pak Peri Paulus itu adalah orang yang sangat tidak asing namanya di telinga Bobotoh ya. Kenapa? Karena ya Bobotoh udah tahu lah ya gitu siapa Pak Peri Paulus ini. Dan kemarin berstatement soal bereaksi soal statementnya Wahaji Umuh. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mau update dulu perkembangan timnas Indonesia semalam. Alhamdulillah, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1, dan ini jujur saja di luar ekspektasi saya ya Bobotoh, karena saya beranggapan kalau kita akan benar habis-habisan dibobol oleh Arab Saudi, walaupun mungkin kemungkinan itu semalam ada karena timnas itu sebenarnya mirip-mirip Persib Bandung. Saya setuju banget, mirip dengan Persib Bandung. Kenapa? Kalau seandainya timnas itu udah nyiptakan gol, cenderung untuk tidak berambisi menciptakan gol lagi. Lebih cenderung fokus untuk bertahan, dan itulah timnas semalam. Timnas di permainan sebelum gol terjadi itu luar biasa banget. Itu yang bikin saya acungi jempol gitu kan. Dia berani pegang bola, mereka berani untuk lepas menutup serangan-serangan Arab Saudi. Mereka berani juga untuk pressing ketat, dan itu terbukti juga. Tim atau negara sekelas Arab Saudi yang langganan Piala Dunia, yang udah ngalahin Argentina juga gitu kan, bisa takut, mereka bisa benar-benar panik ketika seandainya di pressing ketat. Tapi sayangnya memang ketika timnas sudah menciptakan gol, yang gol tendangan dari Radna kena ke Sandy Walsh itu kan, timnas cenderung lebih main ke dalam. Mereka bertahan disiplin, walaupun memang cara bertahanannya bagus juga, compact, sama seperti Persib. Jadi timnas itu mereka tidak mau cepat-cepat bermain ke depan, mereka cari celah peluang. Kalau seandainya bisa bisa melakukan serangan balik cepat, ya kenapa enggak? Wah, cuman bedanya kalau menurut saya King Persib lebih baik dari serangan baliknya dibandingkan timnas, karena King Persib memiliki pemain-pemain yang sangat cepat di depan. Ada Cio Alves, ada David da Silva, dulu ada Febri. Jadi ketika Marco atau Deddy Kusnandar ngasih bola ke depan itu, mereka bisa olah dengan baik karena memiliki serangan-serangan atau penyerang-penyerang cepat. Sementara timnas tidak punya itu, karena Orat Mangun dia tidak terlalu cepat, bahkan udah mengeluarkan statement, kita tahu kalau dia lebih suka bola disimpan di kakinya, bukan ke depan untuk dia lari. Rafael Strike sama juga nggak punya gitu kan. Witan Sulaiman tidak secepat pemain-pemain Persib. Sebenarnya punya Yance kalau dulu ya. Dia Yakob, maksud saya, punya Yakob Sayur, tapi Yakob cedera tidak dipanggil. Dan itu perbedaannya kalau menurut saya. Tapi intinya permainan timnas Indonesia di luar ekspektasi saya. Saya menganggap timnas akan menjadi bulan-bulanan, tapi semalam tampil cukup bagus. Bahkan ada beberapa pemain, Jai Ijes, Martin Faiz, bagus juga tampil secara pribadinya, dan secara keseluruhan memang timnas Indonesia tampil kompak. Mudah-mudahan aja ada hasil terbaik lah saat melawan Australia di GBK nanti. Dan pemain satu-satunya yang dipanggil dari timnas Indonesia, Dimas Derajat, tidak dimainkan. Ya, ini memang satu hal yang sulit lah Bobotoh ya, dimana persaingan di timnas Indonesia sekarang itu sangat bagus-bagus sekali. Jadi untuk menembus pemain inti itu sangat-sangat sulit. Tapi nggak peduli kalau kita mau ada pemain Persib atau ada dimainkan atau tidak pun, kita nggak jadi masalah, karena timnas Indonesia adalah negara kita yang harus kita dukung, sama halnya seperti King Persib Bandung, HT biru kita yang harus selalu kita dukung. Segitu dulu mungkin itu pembahasan timnas Indonesia update semalam. Nah, sekarang masuk ke masalah Persib Bandung. Soal DDS, masih ada yang bertanya, Kang, katanya DDS akan absen setengah musim ya, sedang main lagi putaran kedua nanti. Jawabannya enggak ya Bobotoh. Sementara ini DDS memang masih mengalami cedera. Cederanya itu saya agak lupa, tapi otot di bagian paha katanya ya, otot di bagian paha, intinya di bawah perut, di bagian paha. Dan
diusahakan bisa main saat lawan Port FC di ACL 2, yang otomatis kalau seandainya bisa main saat lawan Port, mudah-mudahan udah maksimal saat melawan Persija Jakarta. Yang itu artinya saat melawan PSM dan juga PSIS, DDS sepertinya kemungkinan akan diistirahatkan. Mungkin main bisa aja ya, tapi akan diistirahatkan agar lebih maksimal gitu kan. Jadi ketika lawan Port dan juga Persija tuh benar-benar siap jeung getihna lah kasarnya. Jadi saat lawan PSM dan PSIS kemungkinan akan diistirahatkan, tidak akan dimainkan. Nah itu untuk info seorang David da Silva. Ada yang bertanya juga tentang Febri Haryadi. Febri kumaha Kang, katanya udah bisa main. Febri memang sangat panjang ya, kemungkinan paling cepat bisa pulih itu katanya 6 bulannya, otomatis setengah musim lah ya. Itu baru pulih, belum proses dimana dia pengenalan bola lagi, dimana dia mulai merasakan ritme permainan lagi. Jadi kalau soal Febri, kalau menurut saya ya sepertinya anggap aja lah full untuk musim sekarang Febri tidak akan bisa bermain. Tapi apakah 1, 2, 3 menit akan dimainkan? Kalau menurut saya iya. Mulai di putaran kedua khususnya, kalau menurut saya di akhir-akhir, mungkin akhir-akhir putaran kedua, Febri akan udah mulai dilibatkan oleh Coach Bojan Hodak untuk kembali mendapatkan menit bermain dikit-dikit agar sentuhannya tidak hilang, agar ritme permainannya tidak hilang juga gitu kan, sehingga nanti di musim baru depannya Febri udah benar-benar siap. Itu menurut prediksi saya ya, karena memang ACL ini cukup lama sekali proses penyembuhannya, 6 bulan sembuhnya, belum lagi itu kalau cepat ya 6 bulan tuh, kalau cepat 6 bulan sembuhnya, belum lagi nanti proses pengenalan kepada bola lagi. Itu jadi prosesnya agak panjang untuk Febri. Nah sekarang saya hampir aja lupa ya ngebahas timnas loba teuing. Masalah Wahaji Umuh. Kita tahu kalau kemarin Bobotoh cukup bereaksi, termasuk saya juga, kepada wasit yang memimpin laga Persib Bandung dan juga lawan Arema, yang sebenarnya memimpin juga laga timnas Indonesia semalam. Jadi harus kita ketahui kalau wasit yang memimpin ini adalah wasit yang memang salah satu yang terbaik di Asia, bahkan menjadi salah satu kandidat wasit Piala Dunia. Ya kalau seandainya enggak yang terbaik, mungkin laga semalam timnas Indonesia sama Arab juga gak akan dipimpin dia kan. Dan saya setuju sebenarnya dengan statement itu, kalau wasit yang memimpin Persib saat melawan Arema memang wasit yang bagus. Tegas sekali kalau menurut saya. Cuman ya sehebat-hebat apapun wasit, seada apapun teknologi VAR sekarang, ada aja gitu kan kesalahan sedikit. Dan mungkin kesalahan itu yang sedikit agak disoroti oleh Bobotoh, khususnya saat handsball-nya dari Cio yang dianggap itu harusnya penalti, atau seenggaknya checking VAR lebih lama lagi lah gitu, lebih detail lagi seenggaknya seperti itu. Dan akhirnya Wahaji Umuh berstatement kan, kalau kata Wahaji, ya kalau seandainya ada wasit yang bagus dari Indonesia, ngapain pakai wasit asing? Kurang lebih seperti itulah. Dan Wahaji Umuh itu kan bagi saya reaksi yang biasa saja lah ya. Kalau pemain butut kita pasti bereaksi, jadi omongan di tim lah, omongan di tempat ngopi gitulahnya. Nah, karena kita kan peduli dan cinta sama Persib. Terus juga kalau ada pelatih jelek pasti jadi omongan, wasit jelek juga pasti ada omongan. Dan bagi saya reaksinya tidak reaksi yang terlalu gimana gitu lah. Itu menurut saya reaksi yang standar-standar aja. Namun akhirnya statement Wahaji ini menimbulkan reaksi juga dari Pak Peri Paulus, dan Pak Peri juga selaku dari PT PLIB mengatakan ya seperti tadi, bahwa wasit yang memimpin laga Persib saat melawan Arema itu adalah salah satu wasit terbaik di Asia, bahkan menjadi kandidat wasit untuk Piala Dunia. Kalau seandainya wasit terbaik saja dibilang jelek katanya, apalagi kalau wasit buruk yang mimpinya. Jadi ya ada singgungannya, nyepil-nyepil dikit, tapi ini hal yang biasa lah ya, bumbu di sepak bola biasa sekali. Apalagi Persib dengan Pak Peri Paulus tuh dari dulu kayak dalam tanda petik seperti ada hal-hal yang berbeda di luar lapangan gitu lah. Tapi intinya sebenarnya saya yakini Bobotoh semua pun sangat menerima kok dengan hasil kemarin, karena kita juga sangat sadar bahwa kegagalan Persib mendapatkan 3 poin saat melawan Arema itu bukan sepenuhnya salah wasit. Kita mengakui juga kalau Persib memang mainnya tidak terlalu bagus. Kita akui itu. Persib mainnya tidak sekompak biasanya, tidak terorganisir biasanya, yang pada akhirnya Persib harus puas dengan hasil imbang. Kita akui kok masalah itu. Jadi santai-santai aja lah ya buat
teman-temanku yang di luar sana gitu. Segitu dulu mungkin pembahasan hari ini ya Bobotoh, karena saya ngedit agak banyak ya jang timnas oge gitu kan. Kita akan kemungkinan nantilah upload lagi berita terbaru Persib nanti malam. Ini untuk upload siang. Segitu dulu Bobotoh. Assalamualaikum.